Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Novila Nasari sebagai moderator. Kemudian Nindi Ayusa Putri, Prita Anggunsari, dan Fiona Ferani Putri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Ferani Putri, NPM 18160151. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP jarak jauh. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, SD kelas 4 semester 2, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-1 materi gerak dan gaya, alokasi waktu 1 kali pertemuan. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang kedua menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, siswa mampu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menjelaskan hubungan antara pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang kedua, murid dapat menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Dan selanjutnya ada alat dan sumber belajar. Yang pertama ada pengalaman pribadi atau lingkungan di sekitar murid. Yang kedua ada gambar macam-macam gaya, video animasi. Yang ketiga ada modul tema 8. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal. Yang pertama, guru mengirimkan video dan petunjuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan kepada siswa lewat grup chat. Dapat dilakukan sehari sebelumnya. Petunjuk kegiatan belajar ini juga berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan dibahas dalam pertemuan. Sebelum kegiatan belajar daring dimulai, siswa telah mengirimkan jawaban melalui jaringan pribadi atau chat pribadi. Yang selanjutnya, pada waktu yang telah disepakati, siswa dan guru mengaktifkan grup chat atau bertatap muka lewat aplikasi tatap muka. Grup chat yang digunakan adalah grup chat kelas dan grup chat kelompok yang telah dibuat guru. Selanjutnya, guru mengawali kegiatan dengan salam, absensi, dan berdoa bersama. Guru kemudian bertanya kepada siswa tentang kegiatan mereka selama ada di rumah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nindi. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Nindi. Nindi Ayusa Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan saya yang selanjutnya, yaitu tentang kegiatan inti atau KI. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Siswa bersama guru mengulas kembali materi tentang macam-macam gaya melalui kuis. Guru mengirimkan gambar ke grup chat kelas dan siswa berlomba untuk mengidentifikasi gaya dan yang ditunjukkan oleh gambar. Gambarnya yaitu ada gaya gravitasi bumi, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya otot. Siswa dan guru membahas video tentang fenomena gaya dan gerak yang telah mereka tonton atau diamati sebelumnya. Siswa menerima hasil penilaian dari laporan pengamatan video yang dikirimkan sebelumnya. Siswa memulai diskusi kelompok dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Siswa yang sebelumnya telah dibagi menjadi beberapa kelompok melakukan kegiatan diskusi tentang fenomena gaya dan gerak yang mereka alami atau lihat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang mereka buat masing-masing. Setiap anggota kelompok mengirimkan hasil laporannya di grup kelompok dan memilih salah satu untuk dikirimkan ke grup kelas. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya dan kelompok lain dipersilahkan menanggapi apabila dilakukan kegiatan tatap muka melalui aplikasi tatap muka.
Apabila hanya melalui grup chat, maka kelompok lain dapat langsung memberikan tanggapan dengan moderatornya guru. Kegiatan akhir atau penutupnya yaitu siswa bersama guru melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar yang telah dilaksanakan. Siswa melakukan umpan balik bersama guru. Guru menginformasikan kegiatan belajar untuk pertemuan selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian dilaksanakan sebelum, selama proses, dan sesudah pembelajaran, yang meliputi penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap, yaitu yang dinilai keaktifan dalam mengikuti pembelajaran daring, partisipasi, dan kerjasama kelompok. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, yaitu yang dinilai hasil kuis, hasil laporan kelompok, dan pemahaman konsep. Yang ketiga yaitu keterampilan, yang dinilai yaitu presentasi hasil diskusi kelompok dan hasil kerja tulis. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi gerak dan gaya untuk siswa kelas 4 di sekolah dasar. Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Sifat gaya ada dapat mengubah gerak benda, mengubah bentuk benda, dan mengubah posisi benda dengan menggerakkan atau memindahkannya. Adapun macam-macam dari gaya tersebut. Yang pertama, gaya gesek adalah gaya yang muncul karena terjadinya gesekan atau persentuhan antara dua benda secara langsung. Contohnya saat kita menyetrika pakaian. Yang kedua, gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Contoh makhluk hidup seperti manusia, ketika kita mengangkat sebuah buku, mengangkat lemari, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, gaya pegas adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Contohnya menarik ketapel, menarik anak panah, dan seperti ini, menarik karet gelang. Yang keempat yaitu gaya gravitasi adalah jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Contohnya ketika pena ini dijatuhkan, dia akan jatuh ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Yang kelima, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya pada kompas. Yang keenam, ada gaya listrik. Adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contoh, saat penggaris kita gosokkan kepada rambut kita, dia akan bermuatan listrik yang dapat menarik kertas-kertas kecil yang telah disobek-sobek. Kemudian, perbedaan gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, perubahan bentuk, perubahan posisi, atau dapat disebut juga gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan sesuatu benda dikarenakan adanya gaya. Kemudian perubahan gerak akibat adanya gaya. Perubahan pengaruh terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contoh, saat sebuah bola kita tendang, dari keadaan dia menjadi bergerak. Kemudian gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Saat bola tersebut sedang menggelinding, kemudian kita hentikan dengan kaki. Yang ketiga, gaya mempengaruhi gerak benda lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya saat kita mengendarai sebuah sepeda motor, saat kita mengegas sepeda motor tersebut, berarti gaya yang kita gunakan mempengaruhi gaya yang kita gunakan mempengaruhi gerak sepeda motor dipercepat, sedangkan saat diperlambat ketika motor tersebut kita rem. Yang terakhir yaitu gaya mempengaruhi arah suatu benda. Saat kita mengendarai sebuah sepeda, kita bisa membelokkan sepeda tersebut sesuai dengan si pengayuhnya. Hubungan gaya dan gerak serta keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hubungan gaya dan gerak saat bermain ketapel. Yang kedua, hubungan gaya dan gerak saat menimba air. Dan yang ketiga, hubungan gaya dan gerak saat membuat gerabah. Materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Prita. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang rancangan pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar.
Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, kelasnya kelas 4 untuk semester 2. Nah, kompetensi yang harus dicapai yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Indikator yang harus dicapai yaitu siswa mampu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, serta siswa juga mampu menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Tujuannya yaitu murid dapat menjelaskan hubungan antara pengaruh gaya terhadap gerak benda, dan murid juga dapat menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak tersebut. Materi pokoknya yaitu gerak dan gaya. Nama medianya yaitu animasi pembelajaran gaya dan gerak, lalu alat dan bahannya yaitu ada handphone, gambar animasi, aplikasi InShot, KineMaster, atau CapCut. Aplikasi tersebut adalah aplikasi edit video. Langkah-langkah pembuatan medianya yaitu tahap pertama, mendownload sebuah gambar-gambar atau animasi tentang gaya dan gerak yang akan dijadikan slide video yang mau dibuat nanti. Lalu yang kedua, gambar tersebut dimasukkan pada aplikasi InShot, KineMaster, serta CapCut yang terdapat pada handphone. Selanjutnya, beri musik atau suara agar media pembelajaran yang digunakan dapat menarik perhatian siswa. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.